menang. Gereja Kristus Bandung Maju, taklukkan, menang. semuanya berada. Puji Tuhan, hari ini 20 Juni 2021 kembali lagi kita bertemu. Sukacita sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama walaupun kita masih saling berjauhan. Tapi saya percaya sukacita Tuhan Yesus, hadirat Tuhan Yesus selalu ada di setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, seperti nyanyian yang sudah kita naikkan di awal pembukaan ibadah kita tadi. Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Ya, memang Dia adalah Tuhan, Raja yang maha besar. Tidak percuma Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menaruh segala rasa percaya kita, segala harapan kita kepada Tuhan Yesus kita. Dia adalah Raja yang maha besar, luar biasa. Mari kita terus berdoa, tidak putus asa. Saatnya nanti kita bisa kembali beribadah bersama-sama lagi dengan penuh sukacita, dengan pribadi yang lebih lagi membanggakan Tuhan Yesus kita. Terus berdoa dan jangan pernah putus asa. Saatnya akan tiba. Semua kita tetap sehat, kita tetap sukacita, kita ibadah bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun semuanya berada, selamat menikmati rangkaian ibadah di hari ini tanggal 20 Juni 2021. Saya percaya hadirat Tuhan Yesus hadir di setiap Bapak Ibu Saudara terkasih beribadah dimanapun
saudara berada, dimanapun jemaat gereja Kristus berada, saya percaya berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti menang. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi sepanjang ibadah kita. Amin. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh dilayakkan Tuhan untuk beribadah bersama. Dan saat ini kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran yang menuntun langkah kehidupan kita pada jalan kebenaran Allah. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau melayakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan pagi ini Tuhan kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema menyaksikan perbuatan Allah yang besar.
dari bacaan firman Tuhan Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang-orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua pernah menonton acara televisi yang menayangkan siaran reality show atau membaca berita dengan jaringan internet. Siaran yang kita tonton biasanya akan menjadi viral jika menayangkan suatu kejadian yang luar biasa, di luar nalar atau yang alamiah terjadi di dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang dahsyat dan ajaib bagi manusia. Di dalam bacaan Alkitab kita sehari-hari, kita menyimak bagaimana perjalanan bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal dahsyat yang dikerjakan Allah bagi mereka. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di dalam pengembaraan mereka di padang gurun, menghadapi bangsa-bangsa yang melawan mereka hingga masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Walaupun demikian, kita bisa melihat dari riwayat Musa dalam kitab Ulangan yang meriwayatkan kembali perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, bagaimana tegar tengkuknya atau keras hatinya bangsa Israel yang tidak mau tunduk kepada Allah dan kepada Musa hambanya, meskipun ada banyak mujizat yang telah dilakukan Allah terhadap mereka. Berbeda dengan bangsa Israel saat kepemimpinan Musa, dalam kepemimpinan Raja Daud menuliskan Mazmur ini yang mengajak seluruh bangsa Israel, yaitu umat Allah, untuk bersyukur kepada Allah karena perbuatan besar Allah, karena Allah yang dahsyat hadir di dalam kehidupan mereka, serta menceritakan semua ini kepada orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dalam bacaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan kita renungkan menyangkut tema menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Tentang hal apa saja yang dapat kita saksikan tentang Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang telah diteladankan Daud kepada kita. Hal yang pertama adalah ucapan syukur Daud akan kedahsyatan Allah. Kita akan lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kita semua tahu bahwa Daud adalah orang yang diperkenan Allah. Ia hidup dekat dengan Tuhan. Daud bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah juga melakukan kegagalan, namun ia selalu menyadari kesalahannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Allah sangat mengasihi Daud karena ketulusan hatinya dan ketaatannya pada firman Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Daud mengajak seluruh umat untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan.
Dalam ucapan syukurnya, ia mengakui tentang kebesaran Tuhan dan mengungkapkannya dengan sukacita melalui mazmur serta kidung pujian. Orang yang menyadari bahwa ia hidup karena Allah, ia ada karena Allah, semua yang dimilikinya karena Allah, serta hidup dan masa depannya ada di dalam tangan Allah, maka ia pasti akan mengucap syukur kepada Allah. Ia akan berterima kasih kepada Tuhan, karena bukan karena kuat dan gagahnya ia boleh ada sebagaimana adanya dia, kalau bukan karena anugerah Tuhan baginya. Karena itu Daud mengajak seluruh umat untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Meskipun ia adalah seorang raja yang luar biasa berkuasa dan termasyur, namun ia menyadari bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu Daud memberikan teladan kepada umat Allah bagaimana seorang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ada sebagaimana adanya kita saat ini, itu semua karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita layak di hadapan Tuhan. Bukan juga karena talenta dan keberhasilan kita boleh bermegah. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan bagi kita semata. Hal yang kedua adalah kesaksian Daud akan keadilan Allah. Kita akan lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau turunkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan berselayap untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Daud memimpin umat Israel sebagai raja, juga sebagai teladan rohani bagi mereka. Dalam pengalamannya sebagai raja, ia menghadapi banyak sekali peperangan dan berhasil mengalahkan para musuhnya. Musuh-musuhnya adalah bangsa-bangsa yang besar dan berkuasa. Ia tahu bahwa bukan karena kekuatannya ia bisa menang, tetapi karena Allah yang menyertainya. Daud sangat meyakini bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah menghukum bangsa-bangsa dan mengizinkan mereka untuk dikalahkan. Bukan karena Allah tidak sayang dengan mereka, tetapi Alkitab melaporkan bahwa bangsa-bangsa yang diserahkan Allah untuk dikalahkan adalah mereka yang telah mendapat peringatan Allah dan melihat karya Allah melalui bangsa Israel, tetapi tidak mau bertobat dan percaya kepada Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh. Allah juga tidak segan-segan menghukum bangsa Israel jika mereka tidak taat akan perintah Allah. Bukan karena mereka umat pilihan Allah, kemudian sekehendak hatinya dapat berbuat segala sesuatu yang diingini hatinya. Allah akan menghukum umat pilihannya jika mereka berbuat dosa dan menjauh dari jalan Tuhan. Daud meyakini bahwa Allah mengasihi orang-orang yang dekat dengannya dan membela perkara mereka. Apapun yang terjadi dengan mereka, Tuhan pasti akan campur tangan. Karena itu, ia menyerahkan hidupnya dan bangsanya ke dalam tangan Tuhan, hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan, tentunya kita juga mengalami hal-hal yang sama dengan yang dialami oleh Daud. Tuhan pasti pernah mengizinkan kita menghadapi berbagai hal sulit di dalam kehidupan kita, juga menghadapi orang-orang yang sulit. Kita tentunya pernah mengalami bagaimana Allah juga membela perkara kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan ingin baik kita maupun orang-orang yang kita hadapi mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Seperti kata Daud, Tuhan mengasihi orang-orang yang dekat dengannya, siapapun itu. Karena itu, selama kita dekat dengan Allah, maka Tuhan akan selalu punya cara untuk membela perkara kita. Bukan dari musuh kita, tetapi dari orang-orang yang menentang firman Allah. Itulah perbuatan Allah yang menjadi kesaksian melalui kehidupan kita.
Selama kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menyaksikan kepada dunia melalui kehidupan kita akan karyanya yang dahsyat dan ajaib. Yang ketiga adalah jaminan perlindungan Allah. Kita akan lihat di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian ini Daud menyatakan bahwa sebagai hakim yang adil atas seluruh alam semesta ini, Allah menjalankan keadilannya tanpa pandang bulu, baik itu bagi umat pilihannya maupun bagi bangsa-bangsa yang lain. Jika umatnya berdosa, maka Allah akan mengizinkan bangsa lain menjalankan sanksi Allah bagi umatnya. Sebaliknya, jika bangsa lain mengeraskan hatinya, tidak mau mengakui Allah, tidak mau percaya kepada Allah, maka Allah tidak segan-segan memakai umatnya untuk menghukum mereka. Allah adalah tempat perlindungan bagi semua orang yang berkenan di hadapannya. Bagi semua orang yang mau dekat dengan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Allah membenci kejahatan dan pasti membela orang benar yang tertindas, apalagi orang-orang yang dekat dengannya. Daud berkata bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kepadanya Tuhan pasti akan bertindak serta melindunginya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun persoalan dan pergumulan kehidupan kita, kesulitan kita bukanlah jalan Tuhan yang terakhir untuk memberkati kita. Tetapi semua pergumulan hidup kita ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya untuk menjadikannya suatu kesaksian akan Allah yang hidup. Ketika di dalam pergumulan kehidupan kita selalu mencari Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka lihatlah bagaimana Allah bertindak melalui kehidupan kita. Orang akan menyaksikan Tuhan yang hidup dan berkarya melalui kehidupan kita. Seperti pernyataan Raja Daud dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikianlah Allah akan melindungi kehidupan kita semua." Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Namun perlu kita ingat bahwa kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, berjalan di dalam kebenaran Allah, percaya sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama Yesus pasti menang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kalau Engkau mengizinkan pergumulan kami alami dalam kehidupan kami, itu semua karena Engkau hendak menyatakan kuasa-Mu melalui kami. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Ajar kami untuk sabar dan tekun hingga kami boleh melihat perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih karena Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu yang menyaksikan kedahsyatan-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami di tengah lonjakan pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan campur tangan, memberikan perlindungan bagi kami semua, secara khusus saudara-saudara kami yang bekerja di lingkungan medis. Penjagaan ekstra dari Tuhan bagi mereka semua. Sembuhkan yang sakit dan Tuhan tolonglah dalam pengendalian penyebaran virus yang ada. Berkati pelayanan pemberian vaksin, kiranya boleh berjalan dengan aman. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian dan ulangan akhir semester. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Engkau jamah dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan.
Kami tetap menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua pelayanan kami Tuhan yang kami lakukan. Biarlah itu boleh menjadi sarana bagi kami semua untuk bertumbuh secara rohani. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh dilayakkan Tuhan, boleh senantiasa merasakan urapan Allah di dalam kami melayani dan menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan